Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Randes Rahdian Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman semua yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, nama saya Wahidatun Azizah, NPM 2101030030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama, mengenai latar belakang dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dilatar belakangi oleh perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internasional bangsa Indonesia. Yang pertama, pendidikan nasional di Indonesia harus dikembangkan sejalan dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta kemajuan bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pembinaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa dapat tumbuh menjadi profesional, berdaya saing tinggi, dan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air. Yang kedua, melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang sudah lama sebagai pandangan hidup menyebabkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan religius, menjadi warga negara yang berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menumbuhkan jiwa semangat nasionalisme dan cinta tanah air, mengembangkan sikap demokratik yang berkemajuan, bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan persaingan bangsa di era globalisasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Yang kedua, identitas nasional. Identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa mengacu pada kebudayaan atau karakter, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas tersebut secara nyata tercantum dalam Pancasila. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan lahirnya paham nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, faktor dari dalam, ialah Nusantara telah menjadi kesatuan politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah kekuasaan bangsa Belanda. Munculnya kelompok intelektual sebagai dampak dari sistem pendidikan Barat. Tokoh pergerakan memanfaatkan kenangan kejayaan masa lalu untuk dijadikan motivasi dan meningkatkan rasa percaya diri rakyat dalam berjuang menghadapi kolonial Barat. Yang kedua, faktor dari luar, ialah kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. Lahirnya nasionalisme di kawasan Asia dan Afrika yang berhasil membentuk negara-negara baru. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, Mbak Anissa dulu, silakan. Izin bertanya ya Mbak, permasalahan yang ada identitas nasional akhir-akhir ini muncul dikarenakan adanya kekhawatiran sebagian pihak atas semakin mengikisnya kebanggaan terhadap budaya nasional dan atribut nasional yang menjadikan identitas nasional. Nah, menurut Anda, mengapa kekhawatiran itu timbul dan bagaimana untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, untuk penanya yang kedua. Izin bertanya. Ya, Mbak Nadia, silakan.
bagaimana menyadarkan bangsa Indonesia supaya bangga terhadap identitas nasional. Terima kasih. Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Pertanyaannya, masalah identitas nasional muncul akhir-akhir ini lebih dikarenakan kekhawatiran sebagian pihak atas semakin mengikisnya kebanggaan terhadap budaya nasional, atribut nasional yang mencirikan identitas nasional. Menurut Anda, mengapa kekhawatiran itu timbul dan bagaimana cara mengatasinya? Begitu, Mbak. Iya, Mbak. Kekhawatiran itu timbul karena adanya beberapa atribut negara kita yang direbut atau dipatenkan oleh negara lain. Dan cara untuk mengatasinya adalah dengan membuat hak paten secepat mungkin agar identitas nasional kita tidak direbut lagi oleh negara lain. Seperti itu, Mbak. Apakah sudah jelas? Baik, Mbak, bisa dimengerti. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia. Pertanyaannya, bagaimana menyadarkan bangsa Indonesia supaya bangga terhadap identitas nasional? Begitu, Mbak. Ya, Mbak. Jawabannya adalah pemerintah terlebih dahulu mengkaji terhadap bangsa Indonesia karena nilai-nilai budaya suatu negara merupakan identitas negara tersebut di depan dunia internasional. Caranya dengan kita lebih menghargai dan mempertahankan budaya kita, akan lebih banyak lagi negara-negara yang tahu mengenai bangsa kita dan dapat mendatangkan berbagai keuntungan dalam hal moneter ataupun hal lainnya untuk bangsa kita sendiri. Seperti itu, Mbak. Apakah sudah jelas? Ya, Mbak, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.